Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu sekalian selalu dalam keadaan baik dan sehat. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih atas kesediaan, partisipasi, dan antusias Bapak Ibu sekalian untuk menghadiri Public Exposure 2023 PT Diamond Food Indonesia Tbk. Pada siang hari ini dan kesempatan kali ini terhitung merupakan Public Exposure keempat sejak Diamond tercatat di bursa. Dalam Public Exposure 2023 ini, kami manajemen PT Diamond Food Indonesia Tbk akan memaparkan sekilas tentang Grup Diamond, kinerja operasional dan keuangan di kuartal kedua tahun 2023, kondisi ketidakpastian dan strategi perseroan pada tahun 2023, serta Corporate Social Responsibility Grup Diamond di tahun 2023. Sebagaimana informasi yang telah diberikan oleh MC, materi public expose ini dapat diunduh pada situs web perseroan yaitu www.diamondfoodindonesia.com. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sekilas Grup Diamond dan mengajak Bapak Ibu untuk lebih mengenal Grup Diamond secara lebih dekat. Grup Diamond memulai usaha sebagai produsen es krim di tahun 1974. Sehingga terhitung telah 49 tahun kami beroperasi dan hadir di tengah masyarakat Indonesia. Diamond bertumbuh transformasi menjadi platform makanan dan minuman yang paling unggul di Indonesia. Bertransformasi menjadi perusahaan go public pada tahun Januari 2020 lalu merupakan salah satu milestone Diamond dan membuka perlombaan maraton yang baru bagi Diamond Food Indonesia. Memasuki perlombaan maraton yang baru, Grup Diamond terus berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang merupakan aset utama dan berperan penting dalam keberhasilan usaha Diamond. Hingga 30 Juni 2023, jumlah karyawan Grup Diamond tercatat 7.233 orang karyawan. Dengan komposisi status tetap sebanyak 6.328 karyawan dan status karyawan tidak tetap sebanyak 905 karyawan. Melalui entitas anaknya yaitu PT Sukanda Jaya, Grup Diamond dengan bangga mendistribusikan produk merek tersendiri dan merek para prinsipal kami dengan suhu terkendali dari hulu hingga ke hilir dan secara luas telah menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Distribusi ini mencakup kemampuan penyimpanan pada suhu beku, suhu dingin, suhu AC, dan suhu ruang. Jejaring distribusi cold chain Grup Diamond saat ini telah menjangkau seluruh wilayah Indonesia dengan kekuatan armada pengiriman lebih dari 1.000 unit dengan 23 titik distribusi yang memasok produk ke 38 provinsi di Indonesia melalui berbagai saluran penjualan kami. Jumlah portfolio produk baik untuk merek sendiri dan merek prinsipal yang didistribusikan tercatat lebih dari 50 merek dan lebih dari 1.000 stock keeping unit. Melalui entitas anak yaitu PT Diamond Cold Storage, Grup Diamond memiliki 4 fasilitas produksi, di mana 3 fasilitas produksi berada di kawasan MM2100 Cikarang Barat, dan 1 fasilitas produksi berada di Cimahi. Dengan fasilitas produksi yang dimiliki dan dioperasikan sendiri, Grup Diamond terus menerapkan operational excellence dengan menjaga mutu dan dapat merespon cepat perubahan permintaan untuk produk Diamond secara optimal. Lini produk Diamond terdiri dari produk dairy, jus, daging olahan, keju, coklat, yogurt, es krim, dressing, hingga bakery. Bapak Ibu sekalian, struktur perseroan atau Grup Diamond saat ini sebagaimana terlihat pada layar. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan memaparkan kondisi ketidakpastian yang dihadapi
dan strategi yang dilakukan oleh Diamond khususnya hingga periode kuartal 2 2023. Bisnis dan konsumen dihadapkan pada kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam landscape pasar yang dinamis dan penuh ketidakpastian ini, perubahan perilaku konsumen telah mempengaruhi berbagai aspek akibat dari kenaikan harga, konflik geopolitik, dan gangguan rantai pasokan. Untuk tetap bertahan dalam kondisi ini, konsumen mengubah kebiasaan konsumsi dan prioritas mereka, yakni perubahan gaya hidup. Konsumen semakin memprioritaskan kesehatan dan kesejahteraan, mendorong permintaan untuk produk dan layanan yang mendukung gaya hidup seimbang. Mengurangi pengeluaran untuk makanan dan hiburan di luar rumah. Seiring dengan kebutuhan untuk hidup lebih ekonomis, konsumen memilih untuk makan di rumah dan mencari hiburan alternatif yang lebih terjangkau. Penghematan belanja untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam mengoptimalkan anggaran belanja, konsumen kini lebih selektif dalam membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari dan cenderung memilih opsi yang lebih hemat, termasuk dengan mengurangi nilai nominal setiap melakukan transaksi. Kemudian pembelian produk dengan kemasan ekonomis. Dalam upaya menghemat, konsumen lebih milih produk dengan kemasan ekonomis yang menawarkan lebih banyak isi dengan harga unit yang lebih rendah. Yang terakhir, peralihan ke produk yang memiliki value for money tinggi. Konsumen semakin berfokus pada produk yang menawarkan nilai terbaik untuk uang mereka, mengedepankan kualitas dan kegunaan daripada merek atau tampilan. Menanggapi kondisi ini, perseroan melakukan penyesuaian harga agar tetap kompetitif, penyesuaian produk yang relevan dengan permintaan pasar, serta memantau tren penurunan daya beli konsumen, terutama target pasar untuk produk perseroan. Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2023 ini target kinerja Diamond adalah mencapai pertumbuhan pendapatan hingga double digit dibanding tahun 2022 silam. Meningkatkan penetrasi pada konsumen retail pada kelas menengah ke bawah dengan produk-produk yang lebih relevan serta meningkatkan produktivitas tenaga penjualan Blue Diamond dan meningkatkan customer experience melalui proses transformasi digital yang terus dilakukan perseroan. Guna mencapai target tersebut, perseroan melakukan beberapa strategi yang terdiri dari ekspansi jaringan distribusi, transformasi digital, penyelenggaraan produk, dan efisiensi biaya operasional. Berbagai inisiatif dilakukan perseroan dalam melakukan ekspansi jaringan distribusi, diantaranya dengan meningkatkan jangkauan pemasaran dengan penambahan pelanggan baru, termasuk distributor kontrak baru, serta memperkuat kehadiran di pasar e-commerce dengan aktif kolaborasi dengan para online merchant. Kemampuan adaptif perseroan dalam perkembangan digital ditunjukkan dengan terus melakukan transformasi digital di dalam Blue Diamond. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan pengalaman pelanggan yang bergerak di bidang jasa layanan makanan dengan memutarikan aplikasi Sukanda One Link, serta melakukan digitasi proses bisnis internal untuk mendorong produktivitas tim. Dari segi produk, perseroan fokus dengan melakukan strategi penyelenggaraan produk dengan terus melakukan inovasi yang berkelanjutan untuk memastikan relevansi portfolio untuk perseroan dengan permintaan pasar, baik dalam hal varian produk, ukuran maupun kisaran harga. Yang terakhir, di tengah menghadapi ketidakpastian kondisi perekonomian yang dihadapi mayoritas pelaku bisnis saat ini dan tahun mendatang, strategi efisiensi biaya operasional terus kami terapkan, di mana pelaksanaan optimalisasi melakukan penggunaan sumber daya di bidang produksi, distribusi, dan berbagai aktivitas operasional lain untuk menjamin keunggulan kompetitif produk perseroan di pasar.
Demikian paparan terkait kondisi ketidakpastian dan strategi perseroan. Untuk selanjutnya, paparan kinerja keuangan dan kegiatan corporate social responsibility perseroan tahun 2023 akan disampaikan oleh Bapak Chen Senan. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Bapak Philip Medih Chen. Selanjutnya, untuk pemaparan keuangan Q2 tahun 2023 dan kegiatan CSR perseroan akan disampaikan oleh Bapak Chen Senan. Baik, kepada Bapak Chen Senan kami persilahkan. Terima kasih Pak Siegfried. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai kinerja keuangan Diamond pada periode kuartal 2 2023. Pendapatan perseroan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 adalah sebesar rupiah 4,51 triliun. Pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar 11,44% atau sebesar rupiah 463 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 yang sebesar rupiah 4,05 triliun. Kenaikan pendapatan kami berasal dari kombinasi strategis antara peningkatan penetrasi penjualan ke pelanggan saat ini dan pelanggan baru. Peluncuran portfolio produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar, serta hasil efektif dari kegiatan iklan dan promosi yang kami lakukan. Laba operasi atau EBIT perseroan untuk tahun yang berakhir 30 Juni 2023 adalah sebesar rupiah 240 miliar. Mengalami penurunan sebesar 2,6% atau sebesar rupiah 6 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 sebesar rupiah 246,8 miliar. Laba perseroan untuk tahun yang berakhir 30 Juni 2023 adalah sebesar rupiah 185 miliar, mengalami penurunan sebesar 6,5% atau sebesar rupiah 13 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 yang sebesar rupiah 198 miliar. Beban pokok penjualan perseroan adalah sebesar rupiah 3,54 triliun, mengalami kenaikan sebesar 11,4% atau sebesar rupiah 362 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar rupiah 3,18 triliun. Kenaikan beban pokok penjualan dikarenakan adanya kenaikan harga beli produk dan pemakaian bahan baku. Beban penjualan dan distribusi perseroan adalah sebesar rupiah 497 miliar. Mengalami kenaikan sebesar 20% atau sebesar rupiah 83 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 sebesar rupiah 414 miliar. Beban administrasi perseroan adalah sebesar 289 miliar, mengalami kenaikan sebesar 20,61% atau sebesar rupiah 49 miliar. Dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu sebesar rupiah 239 miliar. Peningkatan biaya operasional kami terutama diakibatkan oleh eskalasi anggaran untuk iklan dan promosi, serta kenaikan komponen biaya lainnya seperti gaji karyawan,
Semua sebagai bagian dari strategi struktur kami untuk mendukung pertumbuhan pendapatan sesuai dengan target pencapaian tahun 2023. Total aset perseroan per 30 Juni 2023 adalah sebesar rupiah 7,21 triliun, mengalami peningkatan sebesar 4,9% atau sebesar rupiah 336 miliar dibandingkan rupiah 6,88 triliun per 31 Desember 2022. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan aset tidak lancar, terutama aset tetap. Total liabilitas perseroan per 30 Juni 2023 adalah sebesar rupiah 1,62 triliun, mengalami kenaikan sebesar 10,3% atau sebesar rupiah 151 miliar dibandingkan rupiah 1,47 triliun per 31 Desember 2022. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan liabilitas jangka pendek, terutama utang bank. Total ekuitas perseroan per 30 Juni 2023 adalah sebesar rupiah 5,6 triliun, mengalami peningkatan sebesar 3,4% atau sebesar rupiah 185 miliar dibandingkan rupiah 5,41 triliun pada periode 31 Desember 2022. Kenaikan tersebut disebabkan oleh laba bersih yang dicatatkan selama periode 6 bulan pertama tahun 2023. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan pelaksanaan program Corporate Social Responsibility atau CSR Group Diamond. Kami mengharap program-program dan pengembangan program CSR yang dilakukan Group Diamond delivering joy untuk setiap stakeholder Group Diamond. Pada Januari sampai Juni tahun 2023, Group Diamond mengambil peran serta dalam beragam kegiatan CSR seperti program rutin pemberian susu UHT Diamond bagi panti asuhan di beberapa kota di Indonesia. Program rutin kegiatan donor darah karyawan. Kegiatan ini bekerjasama dengan PMI yang berguna untuk membantu ketersediaan stok darah di PMI. Pemberian hewan kurban bagi masyarakat di Kelurahan Ancol, Jakarta Utara. Support kegiatan terkait penanganan stunting anak-anak Indonesia di Jakarta dan Jawa Barat. Posyandu Mitra Diamond, di mana perusahaan memberikan dukungan bagi kelancaran kegiatan posyandu di sekitar perusahaan. Program pemberian takjil Ramadan bagi masjid-masjid di beberapa kota di Indonesia. Selain program-program yang bersifat donasi charity yang rutin dilakukan, kami juga melakukan program-program CSR yang berkolaborasi dengan para stakeholders. Salah satunya dalam upaya mendukung sektor pariwisata dan budaya sekaligus membantu meningkatkan ekonomi masyarakat, maka kami juga bersama dengan Kemenparekraf RI melakukan support ke beberapa desa wisata yang ada di Indonesia sekaligus para pelaku UMKM. Melalui program ini kami berharap wisata budaya Indonesia dan sektor UMKM dapat mengembang yang diikuti dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam pendidikan, sebagai upaya kami ikut mewujudkan sumber daya manusia yang handal dan mampu bersaing di tingkat global serta menghasilkan generasi muda yang berpikiran maju menuju Indonesia emas di tahun 2045.
Maka kami juga menjalankan program untuk bekerja sama dengan sekolah-sekolah kejuruan dan juga perguruan tinggi, khususnya yang memiliki jurusan perhotelan, pariwisata, tata boga, dan bisnis, yang mana hal ini selaras dengan core bisnis kami. Selanjutnya, kami memberikan dukungan pada program-program berkelanjutan yang dapat meningkatkan bukan hanya wawasan, pengetahuan, namun skill dari siswa di sekolah-sekolah kejuruan dan juga mahasiswa di perguruan tinggi tersebut. Selama semester 1 saja, tahun 2023, tercatat lebih dari 9.000 orang telah merasakan dan menerima manfaat dari program CSR yang dilakukan oleh Diamond. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan.